Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Saya tidak bisa membuat konten kemarin karena saya sibuk dengan urusan lainnya. Tetapi hari ini saya memutuskan untuk membuat konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder karena saya baru saja selesai menyaksikan pertandingan antara Manchester City versus West Ham yang dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 2-1. Dengan kemenangan ini berarti sejak City kalah lawan Tottenham Hotspur tahun lalu di bulan November, maka sebanyak 27 pertandingan terakhir setelah mereka kalah lawan Tottenham Hotspur, City belum terkalahkan. Dan sebanyak 20 pertandingan berturut-turut, City terus meraih kemenangan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, bahwa sebanyak 27 pertandingan yang City tidak terkalahkan, sejak mereka kalah lawan Tottenham Hotspur, City hanya kemasukan 7 gol. Mungkin saya salah, jika saya salah silakan teman-teman koreksi, tapi saya hitungnya 7 gol. Jadi memang Guardiola bisa membenahi lini pertahanan dengan menempatkan dua pemain di posisi center back yang sekarang saya kira menjadi duet terbaik di Premiership saat ini, yakni Ruben Dias bersama juga dengan John Stones. Dan untuk mencetak gol tentu City tidak mengandalkan 1, 2 ataupun 3 pemain. Bisa juga ada pemain keempat atau yang kelima mencetak gol. Bisa juga ada pemain dari bangku cadangan yang mencetak gol. Ya karena memang Pep Guardiola membangun City dengan menerapkan taktik yang tepat agar para pemain bisa juga memahami taktik Pep Guardiola pada saat mereka bermain. Jadi siapapun pemain yang diturunkan oleh Pep sebagai starter ataupun pemain pengganti akan bisa menjalankan perannya dan juga bisa melakukan kerjasama yang baik dengan rekan-rekan yang lain. Maka itu kita juga perlu perhatikan bagaimana Pep Guardiola bisa membentuk City sebagai the winning team. Ya karena itu dia, dasar fondasinya adalah taktik permainan. Nah taktik permainan ini kan berarti konsep. Konsep ini artinya ia rumuskan ke cara bermain dari para pemain di atas lapangan satu persatu. Jadi seperti John Stones dan Ruben Dias, mereka selain juga harus bertahan, perlu juga sesekali mengirimkan bola ke lini depan. Ya kan, ball playing defender. Mereka perlu juga melakukan pergerakan ke depan untuk mensupport serangan pada saat ada deadlock yang terjadi di atas lapangan akibat para pemain dari City lainnya yang berada di depan tidak bisa mencetak gol. Dan itu semua terjadi di pertandingan ini. Sebetulnya dua center back ini juga sering mendapatkan peluang di game-game lain, tapi ya kapan mereka bisa convert, kapan juga mereka tidak bisa convert. Tapi di game ini, dua chance yang mereka dapat, mereka konversikan menjadi gol. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di jalannya pertandingan. Tapi pertama juga perlu ya teman-teman, saya ingatkan bahwa City saat ini berada di peringkat nomor 1, telah mengoleksi 62 poin. Memang mereka sudah main satu pertandingan lebih daripada MU dan juga Leicester, tapi perbedaan poinnya sudah 13, dari West Ham lebih jauh lagi, saya kira 17, dari Chelsea lebih jauh lagi, saya kira 19. Jadi ya tampaknya nih yang hanya bisa mengejar City jika mereka terus meraih kemenangan dan berharap bahwa City bisa mengalami beberapa kekalahan, yakni Manchester United atau Leicester. Kita membahas dulu ya line up dari kedua tim. Oke, line up dari Manchester City seperti biasa Pep akan melakukan rotasi di line up. Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones dan Zinchenko yang main kan dari awal. And then Kevin De Bruyne, Fernandinho sebagai pemain jangkar, Gundogan, Mahrez, Aguero, sudah lama Aguero tidak tampil sebagai starter di Premier League, saya kira 3 bulan lebih. Ferran Torres dari West Ham, Michail Antonio, Jesse Lingard, pemain pinjaman dari Manchester United luar biasa ya. Jesse Lingard sudah mencetak 3 gol sebelum game ini. Fornals, Ben Johnson, Declan Rice yang diincar oleh beberapa klub besar, Soucek, Koval, overlapping wingback, Cresswell, Craig Dawson, Issa Diop. Sayang Lukas Fabianski tidak bisa bermain, tapi Darren Randolph yang bermain menggantikan Lukas Fabianski. Lihatlah bangku cadangan dari City, pemain seperti Rodri, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Phil Foden, Laporte, ya kan, Cancelo tidak dimainkan oleh Pep Guardiola sejak menit-menit awal. Dari jalannya pertandingan tentu teman-teman juga bisa perhatikan bahwa West Ham mendapatkan beberapa peluang mencetak gol. Tapi sayang mereka tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang tersebut menjadi gol ya. Jika saja mereka bisa mencetak early goal di game ini, tentu akan sangat bermanfaat bagi mereka ya. Mereka akan tinggal
berkonsentrasi di lini pertahanan. Sebaliknya, para pemain City pada saat mencoba untuk melakukan serangan terus menemui tembok pertahanan yang rapat, rapi dan juga terkoordinir dengan baik oleh para pemain West Ham. Jadi di menit-menit awal memang para pemain West Ham juga memberikan fokus ke lini tengah dan juga ke lini pertahanan. Jadi ketika para pemain City menyerang, mereka akan coba untuk bertahan dengan disiplin. Tapi bukan berarti mereka tidak melakukan serangan. Tentu mereka akan melakukan serangan pada saat mereka mendapatkan kembali penguasaan bola. Jadi taktik yang diterapkan David Moyes bukanlah totally defensive tactic. Tapi ia juga ingin para pemainnya pada saat menguasai bola cepat menyerang ke pertahanan dari City. Maka itu tidak semua peluang yang dihasilkan oleh West Ham di menit-menit awal berasal dari counter attack, tapi mereka juga bermain untuk menyerang ke pertahanan City untuk mencoba menciptakan peluang pada saat para pemain City mencoba juga untuk melakukan serangan di menit-menit awal. Jadi ini ada jual beli serangan istilahnya kan di menit-menit awal. Tapi ya City sulit juga untuk mencetak gol. Mereka juga berupaya untuk melakukan pergerakan individual kan, para pemainnya coba untuk melakukan pergerakan individual, tetap saja tidak bisa membuka pertahanan dari West Ham. Dan akhirnya out of nothing kan tuh, Kevin De Bruyne bisa mengirimkan umpan silang ke tiang jauh dan disambut oleh Ruben Dias. Sebetulnya ada John Stones juga ya, ada Aguero juga, tapi bola mengarah lebih dekat ke Ruben Dias. Ya dengan tertinggal 1-0 West Ham akhirnya keluar lebih menyerang lagi daripada awalnya. Dan mereka memang bisa mencetak gol melalui proses kerjasama yang baik, walaupun ya ada juga sedikit kontribusi dari para pemain City pada saat mereka tidak bisa mengontrol bola di daerah pertahanannya mereka. Aguero ya saya kira kehilangan bola dan kemudian Fornals mendapatkan bola tersebut mengirimkan umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan City. Ada Koufal yang melakukan overlap ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa Koufal ini adalah overlapping winger. Ia melakukan overlap, memberikan umpan kepada Lingard antara shooting atau umpan, tapi bola tersebut menyasar ke Antonio dan Antonio bisa mencetak gol di game ini. 1-1, what can City do? Tentu City harus menyerang, tapi beberapa pemain yang main dari awal saya perhatikan, Aguero dan juga Ferran Torres tidak bisa mendapatkan ruang bebas. Itu yang menyulitkan City juga untuk menciptakan clean shot on goal atau peluang yang berbahaya ke arah gawang West Ham. Dan akhirnya Pep Guardiola melakukan pergantian pemain kan, betul, ia memainkan Phil Foden mengganti Ferran Torres, ia memainkan Gabriel Jesus mengganti Sergio Aguero. Baru kita lihat serangan dari City menakutkan. Mereka banyak menciptakan peluang, tapi akhirnya juga gol dicetak oleh John Stones memanfaatkan umpan dari Riyad Mahrez, di mana sebelumnya Zinchenko yang memberikan umpan ke Riyad Mahrez, sebelumnya De Bruyne yang memberikan umpan ke Zinchenko. Juga out of nothing kan, ada haluan dari para pemain West Ham. De Bruyne mendapatkan bola, shot passing ke Zinchenko, Zinchenko shot passing ke Mahrez, Mahrez kotak-katik dikit, shot passing ke Stones yang berdiri bebas untuk mencetak gol kedua bagi City dan sekaligus membungkus kemenangan City. Saya sudah yakin pada saat Stones mencetak gol menjelang menit ke-70, ya pasti City sekarang akan fokus di pertahanan mereka. Betul, City fokus di pertahanan mereka, hanya sesekali melakukan serangan. Dan itu normal-normal saja, karena City perlu kemenangan. City perlu 3 poin tersebut untuk terus memperlebar jarak mereka dari poin dengan Manchester United. MU masih main besok lawan Chelsea, Leicester masih main besok lawan Arsenal. Jika MU kalah, jika Leicester kalah, maka saya kira 90% Manchester City sudah menjadi juara, karena praktis pertandingan tersisa yang berat bagi City adalah lawan MU dan juga lawan Leicester. Jadi inilah salah satu keunggulan dari City, bahwa mereka bisa menang lawan klub-klub papan tengah ataupun klub-klub papan bawah dengan strategi permainan yang sama. Ya, well done Manchester City, dan saya kira wajar saja ya jika fans dari City akan merasa sangat bahagia karena sekarang jarak dari poin sudah belasan poin. Kita tunggu saja bagaimana game antara Chelsea versus MU dan juga Leicester versus Arsenal. Jika MU menang, jika Arsenal menang, Arsenal sulitlah menang. Ya, jika Leicester menang, maka tentu akan lebih seru persaingan gelar juara. Dan kebetulan saya juga memakai kaos yang brandnya ini sponsor apparel dari Manchester City, Puma. Ya entah kebetulan atau tidak, atau memang saya sudah siap untuk menyambut kemenangan City. But I'm not a City fan, right? Lihat, warnanya masih merah nih, warna Arsenal. Atau juga mungkin MU. No, Arsenal juga merah. No hate, only football, salam sepak bola.